Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Mendengar ini, Sun Tzu dan para ahli lainnya di tahap nirvana menjadi agak marah, malu, dan canggung. Mereka terkejut melihat bagaimana Yang Chen berhasil memperoleh 200.000 node ruang angkasa, dan kini, Chen Yangqi telah kembali. Sun Tzu terbatuk dua kali, Chen Yangqi, lihat ke belakangmu. Chen Yangqi berbalik, dan apa yang dilihatnya? Itu Yang Chen, yang duduk di depannya, aman dan sehat. Melihat Yang Chen masih hidup, Chen Yangqi dipenuhi perasaan campur aduk dan berkata dengan gembira, Yang Chen, kau masih hidup. Hebat, aku pasti akan membalas dendam pada anjing langit tertinggi itu saat aku punya kesempatan. Senyum Yang Chen agak canggung, karena Chen Yangqi belum tahu tentang jatuhnya Sky Chanin Supreme. Tetapi melihat pihak lain begitu peduli padanya, dan melaporkan masalah ini kepada Sun Tzu segera setelah dia kembali, jelaslah bahwa dia masih peduli dan menjaga Yang Chen. Yang Chen berkata dengan penuh terima kasih atas perhatianmu, pemimpin sekte. Haha, tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja, Chen Yangqi menghela napas lega. Dia menganggap sekte Suandao sebagai keluarganya, dan Yang Chen, satu-satunya jenius yang menantang surga di sekte Suandao selama bertahun-tahun, dia bersumpah untuk melindunginya. Sekarang, Yang Chen masih hidup, jadi dia merasa seperti sedang bermimpi. Baiklah, Chen Yangqi, jangan bicara omong kosong. Kita masih punya urusan penting, tegur seorang ahli surgawi asing. Para ahli surgawi lainnya tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi tatapan mereka juga agak ragu, mempertanyakan masalah yang sedang dihadapi. Tak seorang pun bisa menahan rasa curiga. Lei Ting Celestial Sovereign, seorang celestial expert dari Tunder Celan, langsung bertanya, Yang Chen, apakah kamu benar-benar mendapatkan semua fragmen ruang angkasa ini? Itu memang diperoleh oleh junior ini, kata Yang Chen. 200.000, bagaimana kau bisa mendapatkan sebanyak itu dengan kekuatan tahap pencerahanmu? Sun Tzu juga bingung. Tahap pencerahan. Jenderal Dewa Cahaya bertanya dengan bingung, tingkat pencerahan yang mana? Para ahli surgawi yang terhormat, kalian pasti salah. Bukankah Yang Chen sudah memasuki tingkat nirvana? Dia memiliki 7.500 prasasti niat Dao, dan merupakan penyelamat seluruh medan perang. Jika bukan karena dia, aku bahkan tidak akan tahu apakah aku akan hidup atau mati sekarang. Tahap nirvana, itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Yang Chen masih di tahap pencerahan sebelumnya, Sun Tzu cukup yakin, Jenderal Ilahi yang bercahaya, kau pasti telah membuat kesalahan di suatu tempat. Orang yang mendapatkan pecahan-pecahan ruang angkasa itu bukanlah Yang Chen kita, melainkan orang lain. Chen Yangqi pun mengangguk, aku bisa menjaminnya. Saat Yang Chen memasuki simpul spasial bersamaku, dia masih dalam tahap pencerahan. Jenderal Dewa Cahaya berkata tanpa daya, kalian harus bertanya kepada Yang Chen tentang masalah ini. Saya merasa pasti ada kesalahpahaman. Sun Tzu menatap Yang Chen dengan bingung, Yang Chen, apa yang terjadi? Mengetahui bahwa menyembunyikannya lebih lama lagi tidak ada gunanya, Yang Chen melepaskan kinya. Seketika, 7.500 prasasti niat Dao-nya terungkap sepenuhnya seolah-olah gratis. Saat prasasti niat Dao ini muncul, semua orang yang hadir menarik napas dingin. Ketika semua orang melihat prasasti niat Dao ini, satu-satunya pikiran mereka adalah keheranan. Terutama Sun Tzu dan Chen Yangqi, mata mereka terbuka lebar. Begitu banyak prasasti niat Dao, mereka bahkan mulai meragukan mata mereka sendiri. Ini, pasti palsu, Chen Yangqi menyeka keringat di dahinya. Perlu diketahui bahwa ia baru berada di tahap kedua nirvana. Yang Chen sudah mencapai tingkat nirvana yang melampaui batas normal. Sun Tzu juga tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Mulutnya ternganga, tidak tahu harus berkata apa. Apakah dia sedang bermimpi? Yang Chen, 7.500 prasasti niat Dao. Dia hanyalah orang teratas dalam periode nirvana umat manusia di alam roh. Sekalipun dia bukan yang teratas, dia pasti ada di posisi 3 teratas. Yang Chen, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak prasasti Dao Inten? Sun Tzu tidak mengerti. Yang Chen menjelaskan situasinya secara singkat, tetapi ia melunakkan hal-hal tentang niat Dao ruang waktu dan niat Dao hidup dan mati. Ia tidak ingin terlalu menonjol. Bagaimanapun, niat Dao terkuat terlalu mencolok dan bukan hal yang baik. Dia secara langsung menjelaskan bahwa semakin banyak niat Dao yang mereka miliki, semakin banyak prasasti niat Dao yang akan mereka dapatkan saat mencapai tahap nirvana. Sun Tzu terkejut dan berkata, pantas saja kau berhasil mencapai tahap nirvana di simpul ruang. Ini sungguh hal yang baik. Ini telah menyelamatkanku dari banyak masalah. Dia awalnya berniat menggunakan sejumlah metode tabu untuk membantu Yang Chen menerobos, tetapi siapa sangka Yang Chen sendirilah yang berhasil melakukannya. Banyak pula yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Mengapa makin sulit untuk menembus niat Dao yang makin murni? Karena begitu mereka berhasil menembusnya, itu akan terlalu luar biasa. Prasasti Dao Inten akan langsung mencapai level yang mengerikan. Yang lain mungkin mempraktikkan satu jenis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum mencapai jumlah 5.000.
Kamu mungkin bisa mengolah setiap tipe hingga 5.000, dan hanya dengan 2 atau 3 tipe, kamu bisa langsung menghancurkan musuhmu. Dengan 4 atau lebih, itu sudah cukup untuk disebut menantang surga. Oleh karena itu, mereka yang mampu menembus tahap nirvana dengan lebih dari 3 niat dao adalah orang-orang yang benar-benar aneh di tahap nirvana. Potensi mereka sungguh mengerikan. Banyak orang mulai memandang Yang Chen dengan kagum. Adapun Sun Tzu, ia menepuk pahanya dan tertawa terbahak-bahak ketika menyadari segalanya tentang Yang Chen. Ia tak bisa menutup mulutnya karena tertawa. Hahaha, bagus sekali, Yang Chen. Jika Yang Chen memiliki kekuatan seperti itu, mendapatkan begitu banyak fragmen ruang angkasa bisa dijelaskan. Itu hanya masalah keberuntungan. Yang paling penting adalah Yang Chen mendapat begitu banyak pecahan ruang, yang sangat meningkatkan prestise Sun Tzu. Bayangkan Sun Tzu di hadapan begitu banyak pakar surgawi, dengan seorang bawahan memperoleh rekor yang begitu mengagumkan, mendapatkan pecahan ruang angkasa yang begitu mengerikan jumlahnya, dan bahkan menjadi orang yang membalikkan keadaan. Apakah Sun Tzu tidak bangga? Anda harus tahu bahwa ketika dia pertama kali membawa Yang Chen dan Chen Yang Qi ke sini, dia menerima begitu banyak tatapan dingin. Pada saat itu, para ahli surgawi itu kebanyakan diam-diam mengejeknya. Mereka menganggap Sun Tzu, seorang ahli alam tanpa batas, tidak pantas dan hanya membawa alam pencerahan dan alam nirvana ke medan perang. Tapi sekarang, siapa yang berani mencibirnya? Siapa yang berani? Ini adalah kebanggaan dari hati. Melihat Sun Tzu begitu bahagia, orang banyak tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas, merasa iri dan cemburu. Mengapa mereka tidak memiliki murid seperti itu di antara bawahan mereka? 200.000 fragmen ruang, seberapa mengerikan itu? Hanya membicarakan satu sekte Suandao saja tidak cukup, seluruh umat manusia juga akan sangat terpukul. Karena dengan 200.000 fragmen ruang ini, mereka dapat dengan mudah mengubah segalanya. 500.000 itu hanya angka dasar. Sekarang setelah kita memiliki 200.000 fragmen ruang angkasa ini, kita dapat dengan mudah menghancurkan simpul-simpul ruang angkasa, kata seorang ahli langit. Ya, semakin banyak fragmen ruang yang kita miliki, semakin mudah untuk menghancurkan simpul ruang. Sekarang kita tidak boleh menyia-nyiakan usaha Yang Chen, dan kita harus segera menghancurkan simpul ruang. Para ahli langit ini semuanya menyadari betul pentingnya menghancurkan simpul-simpul ruang waktu. Jika simpul-simpul ruang waktu hancur, itu artinya Netherworld akan kehilangan harapan untuk menyerang alam roh mereka, dan tentu saja mereka semua akan bersukacita. Lagi pula, siapa yang tidak takut dengan Netherworld? Dengan kekuatan alam roh mereka, mustahil untuk melawan Netherworld sama sekali. Memikirkan hal ini, sekelompok makhluk surgawi sudah mulai mengambil tindakan. Yang Chen dan yang lainnya penasaran, mengikuti para celestial ini, bertanya-tanya metode apa yang akan mereka gunakan untuk menghancurkan simpul-simpul ruang waktu ini. Saat ini, para ahli langit ini telah tiba di pintu masuk simpul ruang waktu. Saat mereka tiba di pintu masuk, sekelompok ahli langit mulai berdiskusi. Setelah berdiskusi selama kurang lebih secangkir teh, beberapa makhluk surgawi berkata, "Baiklah, kalau begitu, kami harus bertanggung jawab untuk merobek simpul ruang waktu, dan kalian harus menggunakan pecahan-pecahan spasial ini untuk menghancurkan ruang ini, sehingga mencegah Netherworld menyerang alam roh kami." Tidak masalah, kalau kau ingin merobek pintu masuk ini lebih lebar, biarkan aku sendiri yang melakukannya, kata Sun Tzu. Dengan tindakan langsung dari saudara Sun, kita bisa merasa tenang. Para ahli langit ini bertukar basa-basi sebelum memulai pekerjaan mereka. Dengan peran mereka yang ditetapkan dengan jelas, beberapa makhluk surgawi, di bawah pimpinan Sun Tzu, mulai mengoperasikan prasasti niat dao mereka di pintu masuk dan membombardir pintu masuk tanpa henti. Saat para ahli langit ini bergerak, kekuatan mereka sangat dahsyat, membuat sekelompok ahli tingkat nirvana tercengang, mereka pun takjub melihat kekuatan dahsyat yang ditunjukkan para ahli langit ini. Dalam sekejap mata, pintu masuk seluruh simpul ruang waktu mulai menunjukkan tanda-tanda akan terkoyak. Di bawah serangan gencar para ahli langit ini, lubang itu semakin membesar. Semuanya, cepat! Sun Tzu tiba-tiba berteriak. Para ahli langit lainnya segera memperluas simpul-simpul ruang waktu yang terkumpul, memanfaatkan kesempatan itu. Sejumlah besar simpul ruang waktu, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, tampak begitu cemerlang sehingga membuat banyak orang terkagum. Kemudian, fragmen spasial ini semuanya diletakkan di pintu masuk simpul ruang waktu. Saat berikutnya, simpul ruang waktu menjadi tidak stabil. Dengan begitu banyaknya fragmen spasial yang terkumpul, seolah-olah seluruh ruang akan menyebabkan turbulensi spasial yang dahsyat. Turbulensi spasial ini melonjak cepat, menyebar dan mencakup setiap lokasi. Kemudian sekelompok ahli langit melancarkan serangan dahsyat terhadap pecahan-pecahan spasial tersebut, menghantamnya dengan kekuatan luar biasa dahsyat. Fragmen spasial yang diserang menyebabkan ruang menjadi makin bergejolak dan gelisah. Akibatnya, sejumlah besar badai spasial bertemu, berputar-putar dan berputar-putar. Cepat mundur, badai spasial ini akan memengaruhi seluruh simpul ruang waktu, dan akan meledak. Teriak salah satu makhluk surgawi, dan makhluk kuat lainnya mundur dengan tergesa-gesa, tidak berani mendekat dengan mudah.
Tiba-tiba, sebuah pemandangan menakjubkan terjadi. Arus dan badai ruang angkasa yang kacau menelan seluruh simpul ruang waktu, dan retakannya tumbuh lebih besar dan lebih mengerikan. Akhirnya, seluruh ruang itu tidak dapat bertahan lagi dan dengan suatu ledakan, ia meledak seluruhnya. Kekuatan ledakan ini hampir seperti kekuatan apokaliptik. Itu sungguh mempesona, dan banyak orang tidak tahu apa yang telah terjadi. Baru ketika mereka sadar kembali, mereka menyadari bahwa pintu masuk ruang angkasa yang terhubung asli itu perlahan-lahan dijahit, dan aura spasial yang pernah menempati antarmuka itu lenyap sepenuhnya tanpa jejak. Simpul ruang waktu ini, menghilang begitu saja. Tanya sekelompok orang. Para pakar langit itu kini sedang dalam suasana hati yang gembira, sambil tertawa, ya, simpul ruang waktu ini baru saja hilang, hancur total oleh kita. Hahaha, kita menang, kali ini kita menang besar. Dengan hancurnya simpul ruang waktu ini, tidak akan mudah bagi penduduk Netherworld untuk menyerang lagi. Selain itu, pada kesempatan ini, orang-orang dari alam selatan juga bekerja sama dengan alam roh kita. Ini juga merupakan hal yang baik bagi orang-orang dari alam roh kita. Para makhluk surgawi lainnya juga berkomentar. Yang Chen terkejut mendengar ini. Kerja sama dengan kerajaan selatan. Apa kabar? Dia bingung, dan Sun Tzu juga dengan bangga berkata, hehe, kali ini, kita harus berterima kasih kepada bantuan fragmen spasial ini. Meskipun Sun Tzu tidak menyebutkannya secara eksplisit, semua orang tahu bahwa dia memuji dirinya sendiri. Lagi pula, semua orang tahu bahwa orang yang mendapat fragmen spasial terbanyak adalah Yang Chen. Hehe, karena kita sudah sampai di titik ini, mari kita umumkan peringkat poin prestasi para ahli tahap nirvana dari berbagai sekte dalam misi simpul ruang waktu ini. Setelah itu, kita akan umumkan siapa yang akan mendapatkan air suci sejati, kata seorang ahli surgawi. Pakar surgawi ini adalah Li Chongqiao, yang dikenal oleh Yang Chen. Sebagai perwakilan sekte Taiyi dalam misi ini, Li Chongqiao bertanggung jawab atas air suci sejati, jadi sekarang dia harus mengumumkan peringkatnya. Mendengar kata-kata itu, banyak orang mengangguk. Hanya Yang Chen yang sedang berpikir keras, bertanya-tanya obat apa yang dijual Li Chongqiao di dalam labunya. Ia punya firasat tak berujung bahwa Li Chongqiao pasti tahu tentang hubungannya dengan Mu Gufeng, dan biasanya, itu seharusnya menjadi kesempatan sempurna bagi Li Chongqiao untuk mencari masalah di simpul ruang waktu. Tapi Li Chongqiao tidak melakukannya. Mungkinkah orang ini tidak tahu tentang hubunganku dengan Mu Gufeng? Pikir Yang Chen dalam hati. Saat ia memikirkannya, Li Chongqiao mulai mengumumkan peringkatnya. Peringkat ke-10, Yang Mulia Gunung Awan, poin prestasi, 37.000. Pada akhirnya, prestasi semua orang meningkat secara signifikan, bahkan peringkat ke-10 mencapai angka tertinggi 37.000. Peringkat ke-9, angsa tertinggi yang melebihi, poin prestasi, 39.000. Peringkat ke-8, peringkat ke-6, klimaks baru tercapai di tempat ketiga. Faktanya, kebanyakan orang lebih peduli tentang siapa yang berada di tiga besar dan poin prestasi mereka, dan siapa yang akan mendapatkan air suci sejati. Siapa yang tidak iri? Peringkat ketiga, harmoni agung tertinggi, total poin prestasi, 113.000. Harmoni agung tertinggi, inilah air suci sejatimu. Menatap air suci sejati yang diserahkan kepadanya, wajah harmoni agung tertinggi dipenuhi kegembiraan, dan suasana hatinya dapat terlihat jelas dari ekspresinya. Peringkat kedua, Jenderal Ilahi Radiant, total poin prestasi, 140.000, Jenderal Ilahi Radiant, inilah air suci sejatimu. Ketika poin prestasi Jenderal Ilahi Radiant diumumkan, banyak orang terkesiap. Jauh lebih tinggi daripada harmoni agung tertinggi. Terlihat jelas betapa dahsyatnya kekuatannya. Mengenai tempat pertama, kurang lebih semua orang punya ekspektasi tertentu. Lagi pula, Yang Chen menyerahkan 200.000 fragmen ruang, jadi pasti Yang Chen yang pertama. 200.000 poin prestasi itu bukan main-main. Semua orang secara tidak sadar percaya bahwa poin prestasi Yang Chen hanya 200.000. Akan tetapi, ketika Li Chongqiao akhirnya menyebutkan poin prestasi Yang Chen, semua orang tercengang. Yang Chen, juara pertama, poin prestasi, 310.000. Merit, 310.000. Ketika angka yang mengerikan itu bergema di telinga mereka, banyak orang yang matanya terbelalak kaget. 310.000. Benarkah? Ini pasti lelucon. Mereka secara tidak sadar mengira Yang Chen hanya memiliki 200.000 poin merit, semua karena keberuntungannya dalam mendapatkan 200.000 fragmen ruang angkasa tersebut. Namun, kini mereka menyadari bahwa kemampuan Yang Chen dalam aspek lain bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Banyak orang mendesah, takjub bahwa di antara mereka di alam selatan telah bangkit suatu eksistensi yang luar biasa. Yang Chen, ini air suci sejatimu, kata Li Chongqiao ramah, tampak sama sekali tidak berbahaya, seolah-olah dia tidak menyimpan dendam terhadap Yang Chen. Hal ini membuat Yang Chen waspada. Terlepas dari bagaimana Li Chongqiao memperlakukannya, ia tetap waspada terhadap Li Chongqiao. Yang Chen sama sekali tidak menyangka Li Chongqiao adalah orang yang ramah. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu.
Namun tanpa bukti yang kuat, tidak ada cara untuk mengungkapnya, dan hal itu tidak akan mendatangkan manfaat apapun baginya. Perhatiannya kini tertuju pada air suci sejati. Li Chongqiao memberinya sebotol air berwarna kuning pucat yang mengungkapkan kekuatan yang sama dengan prasasti niat Dao, berkilau dan memikat, membuat orang merindukannya. Banyak orang yang iri dan dengki, inilah air suci sejati, siapa yang tidak menginginkannya. Yang Chen juga senang. Dengan air suci sejati ini, prasasti niat Dao-nya akan naik ke level berikutnya. Mengenai seberapa besar perbaikannya, dia tidak tahu. Saudara Yang Chen, kau telah mencapai kekuatan dan ranah seperti itu di usia yang begitu muda. Bahkan aku, Li, tidak sebaik dirimu, kata Li Chongqiao dengan anggun sambil tersenyum. Yang lain mengeluh, Li Chongqiao, kau terlalu rendah hati. Di masa mudamu, kau sama berbakatnya dengan Yang Chen. Bayanganmu ada di mana-mana. Li Chongqiao menjawab dengan lembut, saya tidak layak. Setelah air suci sejati didistribusikan dan simpul-simpul spasial hancur total, pertempuran akhirnya berakhir. Akan tetapi, kegembiraan para ahli ini tidak bertahan lama, karena mereka segera menjadi serius lagi. Melihat para dewa surgawi itu tiba-tiba bersikap begitu hikmat, para ahli tahap nirvana semuanya menjadi bingung. Kemenangan dalam peperangan seharusnya menjadi momen yang menggembirakan, mengapa para mulia surgawi ini tiba-tiba menjadi begitu serius? Para venerate surgawi dari klan iblis bumi dan venerate surgawi di sekitarnya bertukar pandang, tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Sun Tzu berkata, kitab suci surgawi, kau harus menjelaskan masalah ini. Setelah mempertimbangkan sejenak, kitab suci hukum surgawi dari klan iblis bumi berhenti ragu-ragu, baiklah, karena semua orang telah memilihku untuk menjelaskan, aku tidak akan bersikap sopan. Di bawah tatapan bingung para ahli tahap nirvana, kitab suci hukum surgawi berkata dengan dingin, beberapa dari kalian mungkin baru saja menyadari bahwa aku menyebutkan kerjasama antara alam selatan dan alam roh kita. Memang, belum lama ini, utusan alam selatan melintasi berbagai alam dan datang ke sini untuk membahas kerjasama dengan kita di alam roh. Syarat paling dasar untuk kerjasama adalah kita di alam roh harus memenangkan pertempuran ini. Semua ahli panggung nirvana saling bertukar pandang, wajah mereka menunjukkan rasa ingin tahu. Sekarang setelah kita akhirnya meraih kemenangan, kita juga mendapatkan kesempatan untuk membahas kerjasama dengan alam selatan. Kalian semua adalah pejuang yang luar biasa di medan perang, ikutlah bersama kami untuk bertemu utusan alam selatan dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kata kitab suci hukum surgawi. Mendengar perkataan kitab suci hukum surgawi, para ahli tak dapat menahan perasaan campur aduk dalam pikiran mereka. Utusan kerajaan selatan. Tentu saja mereka semua penasaran tentangnya. Kitab suci hukum surgawi menuntun mereka, dan mereka mengikuti dia sampai ke bagian terdalam perkemahan. Saat mereka mencapai kedalaman perkemahan dan membuka tirai, mereka melihat tiga pria duduk mengelilingi meja batu. Ketiga pria ini, semuanya manusia, jelas telah hidup selama ribuan tahun dan menunjukkan ekspresi perubahan. Aura yang terpancar dari tubuh mereka sungguh mengerikan. Tanpa diragukan lagi, ketiganya berasal dari alam selatan. Ketika mereka tiba, kelompok itu dapat merasakan tekanan luar biasa dari ketiga pria tersebut. Yang Chen dapat merasakan bahwa di antara ketiga pria itu, dua di antaranya merupakan ahli tahap kenaikan agung, sedangkan yang lainnya telah mencapai tingkat tanpa batas. Meskipun tingkat kekuatan ini menakjubkan, berbagai klan di alam roh juga memiliki ahli pada tingkat tersebut. Namun, saat berhadapan dengan ketiga orang ini, aura mereka langsung menjadi gelap gulita, bagai perbedaan antara harimau ganas dan domba, hancur total akibat tekanan yang mereka pancarkan. Bahkan Sun Tzu ragu sejenak, lalu tanpa sadar mengambil langkah mundur, memperlihatkan kekuatan ketiga pria itu. Kami memberikan penghormatan kepada tiga utusan langit selatan, kata yang mulia surgawi terlebih dahulu, memberi isyarat kepada para ahli tahap nirvana di belakang mereka. Para ahli tahap nirvana dapat melihat bahwa ketiga pria ini memiliki status tinggi dan harus menunjukkan rasa hormat mereka, mereka dengan cepat berkata, salam kepada tiga senior utusan langit selatan. Yang disebut utusan langit selatan adalah utusan tingkat tanpa batas yang duduk di kepala. Mereka bertiga tampak sedang bermain catur, dan ketika mendengar kedatangan kerumunan, salah satu dari mereka menguap malas dan berkata, baru saja, aku mendengar suara berisik di sana. Apa yang terjadi? Apakah klan alam roh kalian memenangkan pertempuran melawan Netherworld? Law Scripture Celestial, juga seorang ahli tingkat tanpa batas, menundukkan kepalanya dan berkata, utusan langit selatan, kita telah memenangkan pertempuran antara klan alam roh kita dan dunia bawah. Bagaimana dengan kerja sama yang kau sebutkan? Oh, kau menang. Utusan langit selatan mengelus jenggotnya. Kitab suci hukum surgawi tersenyum, ya, beberapa bakat luar biasa muncul di antara klan alam roh kita dalam pertempuran ini, membantu kita meraih kemenangan di medan perang. Bakat luar biasa apa? Bagaimana mungkin alam rohmu punya bakat luar biasa? Jangan terlalu cemas. Kau sudah memenangkan beberapa pertempuran, tapi apa kau benar-benar berpikir kau bisa menang melawan Netherworld?
Utusan Langit Selatan mencibir. Kitab suci hukum surgawi sedikit marah, lagi pula, dia adalah seorang yang mulia surgawi dan tidak seharusnya dimarahi oleh siapapun. Namun dia tidak punya pilihan. Saat ketiga utusan ini pertama kali tiba, mereka telah menunjukkan kehebatan mereka. Ia bahkan pernah bertanding dengan Southern Sky Envoy atas nama sparring. Dalam pertandingan ini, ia dikalahkan hanya setelah 3 gerakan. Meskipun mereka berada di level yang sama, kultivasi utusan Langit Selatan bahkan lebih rendah darinya, tetapi ia tetap mudah dikalahkan, yang membuatnya takut. Sekarang, ia tidak berani meremehkan utusan Langit Selatan apapun yang terjadi. Utusan Langit Selatan tetap tanpa ekspresi, kalian orang-orang dari alam roh itu seperti katak di dalam sumur, picik, dengan begitu banyak klan di satu wilayah, hanya sekelompok orang tidak kompeten yang bahkan tidak bisa bersatu. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Raja Roh mau bekerja sama dengan kalian. Raja Roh. Yang Chen teringat Raja Mulia yang pernah didengarnya di alam rahasia besar. Ada dendam besar antara Raja yang Mulia dan Raja Roh, namun Raja Roh tidak dapat mengalahkan Raja yang Mulia, jadi ia datang ke alam roh sebagai gantinya. Namun, tidak sulit untuk menyimpulkan kekuatan Raja Roh. Terlebih lagi, Raja Roh kemungkinan besar adalah penguasa alam selatan, mengendalikan segala sesuatu di alam selatan. Yang mengejutkan adalah Raja Roh terkekang di Istana Raja Roh, tetapi tampaknya masih mampu memberikan perintah kepada orang-orang di alam selatan. Kini, utusan Langit Selatan menyombongkan diri dengan arogan, dengan tatapan meremehkan di matanya, sambil memandang rendah orang-orang di alam roh. Ia berkata dengan suara rendah, tahukah kalian bahwa hantu-hantu Netherworld yang kalian hadapi hanyalah sekelompok makhluk hantu tingkat rendah? Makhluk hantu tingkat rendah. Apa maksudmu? Orang-orang di alam roh tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Yang Chen juga bingung. Apa maksudku? Utusan Langit Selatan mencibir sinis, kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Makhluk hantu Netherworld juga terbagi menjadi makhluk hantu tingkat kaisar, tingkat raja, kelas tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Hantu-hantu tingkat rendah adalah sampah dari Netherworld. Mereka tidak memiliki teknik Dao untuk dikendalikan dan hanya bisa mempelajari sedikit ki hantu Netherworld untuk berjaga-jaga terhadap beberapa tindakan menghadapi makhluk hantu Netherworld. Mereka hampir merupakan kelompok makhluk hantu yang paling lemah. Utusan Langit Selatan berkata dengan dingin. Mendengar ini, sekelompok ahli tahap nirvana saling memandang. Mereka semula mengira utusan Langit Selatan itu menggertak, tetapi sekarang tampaknya apa yang dikatakan pihak lain itu bukannya tanpa dasar. Memang, makhluk hantu yang mereka temui tidak tahu apapun tentang teknik Dao, dan mereka hanya bisa mengeluarkan ki hantu Netherworld. Biasanya, hantu Netherworld dengan tingkat ki hantu Netherworld yang lebih tinggi, relatif lebih kuat. Hal ini membuat banyak orang mengerti. Awalnya, mereka bingung. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak mengerti teknik Dao, mereka pernah mendengarnya. Secara logika, seharusnya tidak terlalu sulit bagi hantu Netherworld di wilayah seluas itu untuk mengolah teknik Dao. Akan tetapi, hantu-hantu yang mereka temui sama saja seperti mereka, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui teknik Dao. Ini juga menjadi alasan mengapa mereka memiliki kemampuan untuk melawan. Bagaimana dengan makhluk hantu tingkat menengah? Seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya. Makhluk hantu tingkat menengah, kalian dari alam roh, dengan kemampuan kalian sendiri, sama sekali tidak mampu menghadapi mereka. Makhluk hantu tingkat menengah memiliki fisik dan bakat yang luar biasa, dan mereka memenuhi syarat untuk mempelajari teknik Dao di alam baka. Terlebih lagi, jumlah prasasti niat Dao yang mereka miliki jauh lebih banyak daripada yang kalian ketahui. Aku tidak tahu apakah ada makhluk hantu tingkat menengah di simpul spasial ini. Jika ada, kurasa tidak akan mudah bagi alam roh untuk menang. Utusan Langit Selatan mencibir. Ia memiliki sikap yang sepenuhnya superior, seakan-akan ia lebih tahu dari mereka dan memiliki pengetahuan yang lebih besar, memandang orang-orang di alam roh seakan-akan mereka adalah sekelompok orang desa. Orang-orang di alam roh tidak lagi marah karena mereka benar-benar tidak tahu apa yang dibicarakan utusan Langit Selatan. Di sisi lain, kitab suci hukum surgawi berhasil menarik keluar mayat Jenderal Hantu Pencambuk Surga dari suatu tempat. Dia menaruhnya di depan utusan Langit Selatan. Utusan Langit Selatan, bisakah kau membedakan apakah mayat ini adalah makhluk hantu tingkat menengah atau makhluk hantu tingkat rendah? Tanya kitab suci hukum surgawi. Yang Chen sedikit terkejut. Mayat Jenderal Hantu Penghukum Surga yang diserahkannya ternyata berada di tangan kitab suci hukum surgawi. Kalau dipikir-pikir, masuk akal juga. Saat dia menyerahkan mayat itu kepada Trupateren pasti menggunakan lingkaran sihir untuk menyerahkan mayat-mayat itu kepada para ahli celestial itu. Lagi pula, mayat para jenderal hantu ini tidak hanya berguna untuk pertukaran poin prestasi tetapi juga berguna untuk penelitian. Jenderal hantu yang kuat bahkan lebih berharga untuk penelitian. Kitab suci hukum surgawi sangat penasaran dengan mayat jenderal hantu pencambuk surga dan telah mengumpulkannya. Pada awalnya, utusan Langit Selatan bersikap tenang, tetapi tak lama kemudian dia melihat mayat yang dibawa keluar oleh kitab suci hukum surgawi. Melihat ini, dia cukup terkejut, jadi itu makhluk hantu tingkat menengah.
Menarik, kalian dari alam roh benar-benar berhasil merenggut nyawa seorang jenderal hantu tingkat menengah. Kurasa itu pasti dilakukan melalui kombinasi rencana licik dan pengepungan. Masih lumayan. Kalau dia tahu kalau Yang Chen sendiri yang menjatuhkannya, dia tidak akan tahu seperti apa sikapnya. Adapun siapa yang membunuh jenderal hantu pencambuk surga, kitab suci hukum surgawi tidak mengetahuinya dengan baik dan hanya bisa berkata, karena makhluk hantu tingkat menengah begitu kuat, bagaimana dengan makhluk hantu tingkat tinggi? Makhluk hantu kelas atas bahkan lebih sulit dihadapi. Makhluk hantu kelas atas biasanya mahir dalam beberapa teknik Dao, dan pengembangan serta pemanfaatan niat Dao mereka telah mencapai tingkat ekstrim, membuat kekuatan tempur mereka luar biasa di antara rekan-rekan mereka. Jika hantu-hantu ini datang ke wilayahmu, kau pasti sudah kalah. Utusan Langit Selatan melambaikan tangannya dengan nada meremehkan. Kerumunan itu tersenyum getir. Mereka tidak tahu apapun tentang teknik Dao di wilayah mereka, dan mereka tidak berani menyangkal bahwa mereka mungkin tidak dapat melawan makhluk hantu kelas atas. Bagaimana dengan makhluk hantu tingkat raja dan makhluk hantu tingkat kaisar di atas mereka? Tanya orang lain. Banyak sekali pertanyaannya. Hantu tingkat raja adalah hantu super yang jauh lebih unggul daripada hantu tingkat kaisar. Hantu Netherworld ini biasanya tidak mudah bertindak, tapi begitu mereka bertindak, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah lari. Bertarung sendirian, bisa dibilang sangat sulit mengalahkan makhluk hantu tingkat raja. Dunia bawah memiliki fondasi yang mengerikan setelah bertahun-tahun. Fisik, bakat, teknik Dao, dan hal-hal lain yang dimiliki oleh makhluk hantu tingkat raja begitu hebat sehingga bahkan di alam selatan kita, hanya sedikit yang bisa menandingi mereka. Begitu mereka muncul, mereka hampir dianggap sebagai bakat langka dan dibudidayakan. Utusan Langit Selatan mengatakan ini, sekali lagi memperlihatkan rasa superioritas secara tidak sadar. Soal pangkat kaisar, sangat jarang bertemu makhluk hantu pangkat kaisar. Bahkan dalam perang tingkat antarmuka, mungkin tidak akan ada satu atau dua. Makhluk hantu pangkat kaisar bisa dikatakan sebagai garis keturunan dan kekuatan tempur tertinggi di Netherworld. Membunuh kekuatan tempur seperti itu akan menjadi kerugian besar bagi seluruh Netherworld. Namun, membayangkan membunuh kekuatan tempur seperti itu sama sulitnya dengan mencapai langit. Sesampainya di alam selatan, kami mendapat kabar dan menemukan makhluk hantu pangkat kaisar tahap nirvana muda. Lebih dari 10 ahli surgawi dikirim untuk mengepung dan membunuhnya, tetapi pada akhirnya, mereka gagal, dan bahkan 2 ahli surgawi tewas. Mendengar ini, para ahli tahap nirvana tidak dapat menahan napas dan menghirup udara dingin. Bahkan hati Yang Chen pun dipenuhi gelombang keheranan. Panggung nirvana, yang dikelilingi lebih dari 20 ahli surgawi, tidak hanya lolos tetapi juga membunuh 2 orang. Apakah ini panggung nirvana? Bahkan ahli surgawi setingkatnya pun tidak bisa melakukan itu. Yang Chen mendesah tak henti-hentinya, merasa dunia ini biasa saja. Alam selatan memang jauh lebih kuat daripada alam roh, tetapi masih tampak tak berdaya menghadapi makhluk hantu tingkat kaisar. Seberapa mengerikankah makhluk hantu tingkat kaisar ini? Meskipun utusan Langit Selatan selalu sangat arogan, matanya masih menunjukkan sedikit desahan dan ketidakberdayaan saat dia menyebutkan 2 kata, pangkat kaisar. Kau sudah tahu sedikit tentang jajaran makhluk hantu ini. Sejujurnya, pasukan Netherworld tidak hanya berurusan dengan satu antarmuka. Mereka bertempur di utara dan selatan, dan antarmuka kecil seperti alam rohmu baru saja diserang oleh beberapa makhluk hantu tingkat rendah yang terlantar. Saat kata-kata ini diucapkan, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Apakah alam roh mereka begitu lemah? Netherworld hanya menggunakan makhluk hantu tingkat terendah untuk menghadapi alam roh mereka. Beberapa makhluk hantu tingkat menengah saja sudah akan memberikan dampak yang signifikan, bagaimana jika semuanya tingkat menengah? Hampir tak terbayangkan, alam roh mereka tidak dapat menolak sama sekali. Namun, alam selatan kita berbeda. Kita menghadapi ribuan makhluk hantu tingkat menengah dari Netherworld, dipimpin oleh sejumlah besar hantu tingkat tinggi, dan bahkan hantu tingkat raja. Suara utusan Langit Selatan semakin dalam, memancarkan kebanggaan, pasukan besar yang dikirim oleh Netherworld untuk menghadapi kami tak sebanding dengan kampanye mereka melawan alam rohmu. Namun, kami di alam selatan tetap ingin bekerja sama denganmu. Setelah memperlihatkan keunggulan mereka, orang-orang di alam roh agak terguncang dan kini menjadi penuh harap, bahkan berhasrat untuk bekerja sama. Lagi pula, kekuatan mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan alam selatan. Kerja sama ini diperintahkan oleh Raja Roh Alam Selatan kita, yang mulia baik hati dan telah memutuskan untuk membantu kerajaan Anda, karena beliau merasa kekuatan alam roh tidak cukup. Mendengar hal itu, ekspresi para ahli langit itu menjadi ambigu. Apakah orang-orang dari wilayah selatan begitu murah hati? Membantu mereka tanpa syarat. Kerumunan itu bingung, tetapi wajah mereka tetap tanpa ekspresi. Kemudian, kitab suci hukum surgawi berbicara dengan ramah, sehubungan dengan kerjasama ini, bagaimana kalau kita berbagi beberapa detail? Sederhana saja, alam roh sebaiknya terlebih dahulu mengirimkan sekelompok ahli tahap nirvana dan tahap mahayana yang berbakat dan kuat ke alam selatan untuk pelatihan lebih lanjut.
Dengan lingkungan alam selatan kita, bahkan kalian dari alam roh dengan bakat biasa-biasa saja pun masih bisa berkembang, jelas utusan langit selatan. Apa yang kau inginkan dari kami sebagai balasan atas bantuanmu? Tanya kitab suci surgawi segera. Mereka tidak percaya sesuatu akan jatuh dari langit secara cuma-cuma. Utusan langit selatan berkata dengan dingin, apa yang kami ingin kau lakukan? Tentu saja, ada sesuatu yang kami ingin kau lakukan. Setelah pelatihan gelombang pertama di alam selatan selesai, jika kerjasamanya masih memuaskan, kami akan mengirim lebih banyak orang untuk berlatih di alam selatan. Setelah kekuatan alam roh meningkat, kau harus membantu kami di alam selatan, melawan dunia bawah bersama-sama. Mendengar ini, kelompok itu tiba-tiba mengerti. Jadi begitulah situasinya. Kerjasama ini patut dipertimbangkan. Lagi pula, kekuatan alam selatan memang lebih kuat daripada alam roh mereka. Siapa yang tidak ingin dibimbing oleh alam seperti itu? Sejujurnya, jika kau belum mengalahkan makhluk-makhluk hantu tingkat rendah itu, aku tidak akan mau mewakili alam selatan dan bekerja sama denganmu. Namun, kau bahkan belum memenuhi persyaratan terendah. Jadi, ada batas waktunya, 5 tahun. 5 tahun lagi, kami akan mengirim orang lagi untuk menunggumu di Laut Ming Utara. Setiap ras hanya boleh mengirim 20 orang, yang akan berkumpul di Laut Ming Utara setelah 5 tahun. Mendengar hal ini, semua orang dari berbagai kerajaan memastikan untuk mengingatnya. Seolah-olah tidak ingin terlibat dalam percakapan lebih lanjut dengan mereka yang berasal dari alam roh, utusan langit selatan hanya memberikan beberapa instruksi dan pergi. Sesaat, semua orang di alam roh bergegas pergi untuk mengawalnya. Ketika mereka benar-benar melepas utusan langit selatan, mereka semua mulai merenung dalam-dalam. Tak lama kemudian, pertempuran berakhir, dan orang-orang dari berbagai wilayah mulai kembali ke tempat asal mereka. Adapun Yang Chen, dia kembali ke sekte bersama Chen Yangqi dan Sun Tzu. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Setelah kembali ke sekte, Yang Chen mulai menjalani kehidupan sederhana bersama Zhang Xuelian. Zhang Xuelian telah menetap di sekte Xuandao dan memanfaatkan waktu saat Yang Chen pergi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya, bergegas menuju tahap yang dekat dengan tahap nirvana. Sejujurnya, Yang Chen agak gelisah. Lagi pula, di matanya, hampir tidak ada yang bisa disembunyikan dari Zhang Xuelian. Dia sempat menjalin hubungan asmara dengan Hua Wanru saat itu, tetapi keadaannya berbeda setelah hubungan itu berakhir. Bagaimana menghadapi istana utamanya? Itulah masalah sebenarnya. Namun, seperti yang dikatakan Hua Wanru, Zhang Xuelian tampaknya tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Setelah kembali, Zhang Xuelian tidak menyebutkan apapun tentang bagaimana ia memasuki node spasial. Mengenai masuknya ke tahap nirvana, Zhang Xuelian tampak agak ragu-ragu dan mulai berkonsentrasi pada kultivasinya, tidak berencana untuk tertinggal. Yang Chen awalnya ingin memiliki momen yang lebih intim dengan Zhang Xuelian, mengatakan bahwa perpisahan membuat hati semakin sayang. Ia merasa agak bersalah terhadap Hua Wanru setelah kembali dari node spasial dan ingin menebusnya semampunya. Akan tetapi, Zhang Xuelian memilih untuk berkultivasi secara tertutup, dengan tujuan untuk berusaha mencapai tahap nirvana dan memperoleh ketinggian yang sama dengannya. Yang Chen bisa memahami hal itu. Lagi pula, dalam sebuah pernikahan, jurang pemisah yang terlalu besar akan menciptakan penghalang yang tak teratasi, bahkan jika kedua belah pihak memilih untuk mengabaikannya. Zhang Xuelian tampak acuh tak acuh, dengan kesombongan yang dingin, tetapi sebenarnya, dia selalu memegang harga dirinya jauh di dalam hatinya, yakni, tidak akan pernah menghalanginya. Yang Chen tahu hal-hal ini. Setelah kembali ke sekte, ia memulai beberapa kultivasi tertutup. Kali ini, ia mendapatkan banyak manfaat dari node spasial. Pertama, ia mendapatkan 80.000 fragmen spasial, yang bisa membantunya mendapatkan banyak hal. Selain itu, ia juga mendapatkan air suci sejati. Yang Chen berencana menggunakan 80.000 fragmen spasial terlebih dahulu untuk meningkatkan jumlah prasasti niat dao ruang waktu. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding peningkatan sebelumnya. Namun, semakin banyak prasasti dao inten yang dimilikinya, semakin sulit pula untuk meningkatkannya. Akibatnya, bahkan setelah menghabiskan lebih dari 80.000 fragmen spasial, ia hanya dapat meningkatkan jumlah prasasti dao inten ruang waktu menjadi lebih dari 2.500. Hanya meningkat sekitar 500 dibandingkan terakhir kali, Yang Chen menghela napas, agak kecewa. Namun, ia segera menertawakan dirinya sendiri dan mulai melepaskan kekecewaannya, saya sungguh tak pernah puas. Saya baru saja memasuki tahap nirvana belum lama ini, tetapi saya telah mencapai 2.500 prasasti niat dao ruang waktu, yang sudah merupakan jumlah yang luar biasa. Dengan 2.500 prasasti niat dao ruang waktu saat ini melampaui niat dao hidup dan mati. Akan tetapi, selama dia memiliki air suci sejati, niat dao hidup dan matinya mungkin akan mengalahkannya lagi. Yang Chen mengeluarkan air suci sejati dan menatapnya dengan penuh semangat. Menyaring, botolnya pecah, dan cairan hijau di dalamnya mengalir langsung ke tubuh Yang Chen. Tingkatkan niat dao hidup dan mati. Yang Chen tidak bodoh, dia akan menggunakan harta karun semacam ini untuk meningkatkan niat dao hidup dan mati.
Esensi air suci sejati memasuki tubuh Yang Chen, dan ia memindahkannya ke prasasti niat dao hidup dan mati. Esensi dan niat dao hidup dan mati menyatu, menciptakan sejumlah besar prasasti niat dao hidup dan mati yang baru. Hal ini membuat Yang Chen gembira, karena 1, 10, 100, dan seterusnya lahir dengan cepat. Lagi pula, hal itu tidak berhenti dan masih terus bertumbuh dengan cepat. 300, 500, 700. Ketika jumlah prasasti niat dao mencapai 700, pertumbuhan akhirnya terhenti. Meningkat lebih dari 700. Keberuntunganku sepertinya cukup bagus. Haha, kata Yang Chen gembira. Air suci sejati dapat meningkatkan jumlah prasasti dao inten dari 1 keping menjadi 1000 keping. Umumnya, semakin banyak prasasti, semakin sedikit pertumbuhannya. Yang Chen awalnya mengira dengan total 8000 prasasti niat dao miliknya, tidak akan banyak perkembangan, jadi dia sudah siap secara mental, tetapi tak disangka, jumlahnya bertambah sebanyak 700 buah sekaligus. Tak lama kemudian, Yang Chen menyadari apa yang sedang terjadi. Saya punya banyak prasasti niat dao, tapi jumlah prasasti niat dao hidup dan mati sebenarnya hanya 2000. Jumlah ini tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, jadi air suci sejati secara langsung membantu saya menambah prasasti niat dao saya sebanyak 700 buah. Sekarang, prasasti niat dao-nya benar-benar mendominasi, secara langsung melampaui Jenderal Ilahi Radiant dan mencapai ketinggian yang cukup mengerikan. 8700 keping. Niat dao hidup dan mati, 2700 keping. Maksud dao ruang waktu, 2500 keping. Yang lainnya berjumlah 3500 keping. Kalau saja jumlah prasasti niat dao ini dipublikasikan, tentu akan menggemparkan banyak orang dan membuat mereka tercengang. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tepat saat dia menyelesaikan retretnya, Yang Chen tiba-tiba mendengar sebuah suara bergema di telinganya. Yang Chen, datanglah padaku. Suara ini milik Sun Tzu. Yang Chen tidak berani mengabaikannya. Saat ia bangkit, ia melirik Zhang Xuelian yang sedang duduk diam dan berkultivasi di sampingnya. Ia tidak mengganggunya, tetapi meninggalkan jimat roh untuk memberi tahu bahwa ia akan keluar sebentar sebelum pergi. Saat Yang Chen pergi, Zhang Xuelian perlahan membuka matanya dan kemudian mendesah pelan. Selama perhitungan, ada periode kosong yang tak pernah bisa kupahami. Dia pasti telah pergi ke suatu tempat di luar kendali dao surgawi. Pikiran batin Zhang Xuelian sangat dalam. Perhitungannya menunjukkan bahwa Yang Chen dan Hua Wanru telah bersama cukup lama, dan periode kosong itu tidak dapat dihitung. Meskipun hasilnya tidak dapat disimpulkan, wajar saja jika ada yang berpikir negatif. Jika orang lain, dia tidak akan bisa menghitung dengan begitu jelas kapanpun. Namun, Yang Chen dan Hua Wanru, yang satu adalah suaminya dan yang lainnya adalah sisi gelapnya, dia bisa dengan jelas menghitung banyak hal. Apa yang terjadi antara Yang Chen dan Hua Wanru di sana? Zhang Xuelian merasakan kesedihan. Apakah karena pesonanya tidak cukup? Alasan dia tidak ingin memperhatikan Yang Chen akhir-akhir ini justru karena periode kosong dan hilang itu. Atau mungkin aku terlalu ketat padanya. Gumam Zhang Xuelian. Semakin takut dia, semakin mudah dia membuat kesalahan. Dia tampak membiarkan Yang Chen begitu saja, tetapi dia terus-menerus memperhitungkan apa yang dilakukan Yang Chen di setiap langkahnya, bukankah dia masih mengendalikannya dengan ketat? Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Zhang Xuelian saat dia berjalan mendekati Sun Tzu. Ketika dia tiba di tempat Sun Tzu, hanya ada Sun Tzu di halaman, menunggu kedatangan Yang Chen. Ketika dia tiba, Sun Tzu menunjukkan senyum, Yang Chen, kamu di sini, duduklah. Karena sopan, Yang Chen tentu saja tidak akan duduk dengan mudah dan dengan hormat berkata, Sun Tzu, di hadapanmu, aku akan selalu menjadi junior. Aku tidak tahu mengapa kau memanggilku kali ini. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Sejujurnya, pada levelnya, bahkan beberapa pakar surgawi tidak akan melihatnya sebagai junior jika mereka tidak memiliki kualifikasi yang cukup. Namun Sun Tzu berbeda. Kakek Sun sangat baik padanya, jadi kapanpun di hadapannya, ia harus bersikap hormat. Melihat kekuatan Yang Chen telah tumbuh begitu besar sambil tetap mempertahankan sikap hormat terhadapnya, Sun Tzu merasa cukup puas dan mengangguk setuju. Yang Chen, kau tahu tentang urusan alam selatan. Aku sudah membicarakannya dengan para petinggi manusia kita, apa pendapatmu tentang masalah ini? Alih-alih membicarakan apa yang sedang dibicarakannya dengan Sun Tzu, ia memutuskan untuk bertanya. Mendengar ini, Yang Chen merenung sejenak dan berkata, menurutku, orang-orang di wilayah selatan tidak akan berbaik hati membantu kita. Dari apa yang kita lihat sekarang, masalah ini hanya menguntungkan kita, dan tidak ada kerugiannya. Jika kita hanya melihat manfaatnya, itu tidak terbatas, tetapi tidak ada peluang yang mudah di dunia ini. Ya, di mana di dunia ini ada hal yang begitu baik. Semakin tinggi alamnya, semakin jelas bahwa semakin banyak hal yang tampak menguntungkan bagi Anda, semakin banyak pula bahaya tersembunyi di dalamnya. Orang-orang di wilayah selatan memang tidak bermaksud baik kepada kita, tetapi kerjasama kita dengan mereka harus tetap berjalan seperti biasa. Kakek Sun tertawa terbahak-bahak, mengapa orang-orang di wilayah selatan ingin bekerja sama dengan kita?
Apakah mereka benar-benar ingin kita menjadi lebih kuat hanya untuk membantu mereka? Maksud Sun Tzu adalah, Yang Chen tampak bingung. Sederhana saja, jika alam roh kita benar-benar jatuh ke dunia bawah, apa yang akan dilakukan alam selatan? Sun Tzu tertawa. Mendengar ini, Yang Chen tiba-tiba terkejut. Ya, jika alam roh benar-benar runtuh, bukankah alam selatan akan jatuh ke dalam situasi yang dikepung oleh musuh? Sekarang setelah dipikir-pikirnya, kuncinya sebenarnya ada di sini. Yang Chen tertawa, jadi itu alasannya. Pantas saja orang-orang wilayah selatan ini mau bekerja sama dengan kita. Hehe, meskipun mereka telah merencanakan sesuatu yang merugikan kita, kerjasama ini memang memungkinkan. Yang Chen, perjalanan ke alam selatan ini kuotanya sangat ketat. Totalnya hanya 20 orang. Sejujurnya, Sekte Taiyi dan berbagai kekuatan lainnya berencana untuk mengirimkan ahli surgawi mereka sendiri, dan jika kamu tidak memberikan kontribusi besar selama acara simpul ruang waktu ini, aku tidak akan bisa membantumu mendapatkan tempat. Tapi kamu menunjukkan kehebatanmu selama acara simpul ruang waktu ini, hehe, siapa bilang kamu tidak bisa? Sun Tzu berkata, aku sudah mendapatkan kuota untukmu. Perjalanan ke alam selatan ini mencakup total 5 ahli surgawi dan 15 ahli tahap nirvana. Kau harus menghargai kesempatan ini. Yang Chen tidak menyangka Sun Tzu akan membuat keputusan seperti itu untuknya. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, kesempatan berharga seperti itu wajar saja bagi Sun Tzu untuk mengambil keputusan tanpa persetujuannya. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, kekuatan keseluruhan alam selatan memang lebih kuat daripada alam roh. Terlebih lagi, karena urusan Raja Roh, ia telah mendapatkan kunci istana tidur Ling Wang. Cepat atau lambat, ia harus mengunjungi aula pertama wilayah selatan. Memikirkannya sekarang, Yang Chen tidak dapat menahan tawa dan menangis di saat yang bersamaan. Hua Wanru pernah berkata bahwa akan ada hubungan lain di antara mereka di alam selatan. Sekarang, tampaknya, benar-benar sebuah liku takdir yang tak terduga. Yang Chen, apa yang sedang kau pikirkan? Sun Tzu bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat Yang Chen sedang berpikir keras. Kesempatan ini sangat langka, dan aku harus berterima kasih kepada Sun Tzu atas perjuangannya. Tapi masih ada 5 tahun lagi. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali dari alam selatan. Aku berencana untuk mengurus urusan pribadiku dan juga melihat daftar alam selatan ini. Yah, wajar saja kalau kamu mengurus urusan pribadimu. Soal daftarnya, aku punya salinannya di sini, jadi kamu bisa lihat, kata Sun Tzu. Yang Chen mengangguk, mengambil daftar itu, dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Yang Chen dengan hati-hati melihat daftar itu dan tiba-tiba menjadi terkejut. Di antara 5 yang mulia surgawi dalam daftar, Li Chongqiao termasuk. Ini bukan perkembangan yang bersahabat baginya. Li Chongqiao. Memikirkan Li Chongqiao, Yang Chen juga memikirkan Raja Klan Binatang Raksasa. Masalah pribadi yang disebutkannya sebelumnya terutama terdiri dari 2 hal. Pertama, dia akan pergi ke lembah naga legendaris. Kedua, dia akan membunuh Raja Klan Binatang Raksasa untuk membalaskan dendam tombak pemusnah ilahi. Lembah naga legendaris terlalu jauh, dan butuh waktu untuk melewati beberapa kelompok besar dan kecil, yang cukup merepotkan, jadi tentu saja harus ditangani nanti. Sekarang, Raja Klan Binatang Raksasa harus dihadapi. Memikirkan hal ini, Yang Chen tidak membuang waktu. Setengah bulan kemudian, dia meninggalkan Sekte Xuandao dan menuju ke sekitar Pulau Bintang Luo. Saat mendekati Pulau Bintang Luo, aura kuat Yang Chen muncul, dengan cepat menarik perhatian Star Child Heavenly Venerate. Hanya dalam sekejap mata, Star Child Heavenly Venerate menggunakan instantaneous movement untuk muncul di depan Yang Chen. Yang Chen, mengapa kamu di sini? Star Child Heavenly Venerate bertanya dengan heran, seolah-olah dia telah melihat hantu. Yang Chen tersenyum dan berkata, Senior, bisakah kita bicara lebih dekat? Star Child Heavenly Venerate mengerutkan kening, tidak mengetahui tujuan kunjungan mendadak Yang Chen ke Pulau Bintang Luo. Dia harus mengakui bahwa Yang Chen sekarang adalah tokoh terkemuka di antara manusia. Terutama setelah pertempuran di simpul spasial, Yang Chen kini dikabarkan telah mencapai tahap nirvana jenderal ilahi, menjadi terkenal di keempat penjuru dan tak tertandingi. Pada titik ini, seluruh Pulau Bintang Luo menyadari keberadaan Yang Chen, bahkan Star Child Heavenly Venerate tidak dapat lagi melihatnya sebagai pria kecil yang lemah seperti dulu. Oleh karena itu, ucapannya menjadi lebih hati-hati dan penuh hormat. Saat ini kami sedang membahas beberapa hal mendesak, yang berkaitan dengan pertempuran antara Pulau Bintang Luo kami dan klan-klan kecil di sekitarnya. Yang Chen, sahabatku, jika ada yang ingin kau katakan, silakan sampaikan di sini, kata Star Child Heavenly Venerate. Oh, itu lebih baik lagi. Tujuanku datang ke sini adalah untuk membantu Pulau Bintang Luo, untuk menyelesaikan pertempuran ini, kata Yang Chen. Apa, benarkah itu? Star Child Heavenly Venerate tercengang, tidak pernah menyangka Yang Chen ada di sini untuk membantunya. Yang Chen tersenyum ringan, tentu saja itu benar. Bagus sekali, silakan ikut denganku. Sikap Star Child Heavenly Venerate langsung berubah, dan dia memimpin Yang Chen.
Dia tidak tahu bahwa Sky Chanin Supreme telah mati di tangan Yang Chen, tetapi bahkan jika dia tahu sekarang, dengan memahami rinciannya, sikapnya tidak akan banyak berubah. Namun, Yang Chen tidak banyak bicara tentang masalah ini, karena tidak perlu membicarakan kematian Sky Chanin Supreme. Starchild Heavenly Venerate memimpin Yang Chen ke aula konferensi. Pada saat ini, aula dipenuhi oleh banyak ahli tahap nirvana dari Pulau Bintang Luo, sementara sejumlah besar kultivator tahap pencerahan tersebar di sekitar, mendengarkan dengan tenang. Ketika putra bintang surgawi membawa Yang Chen masuk, banyak orang langsung memperhatikannya. Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya mengapa Yang Chen datang ke Pulau Bintang Luo. Anak bintang surgawi yang mulia, siapakah ini? Saudara Yang Chen, mengapa kamu ada di sini? Banyak ahli tahap nirvana memikirkan rumor tentang Yang Chen memasuki tahap umum ilahi, dan sikap mereka terhadapnya menjadi hormat. Bahkan mereka yang dulu mengira mereka berada di tingkatan yang lebih tinggi dari Yang Chen, tingkat nirvana, tidak terkecuali. Anak bintang surgawi yang mulia masih bingung dengan situasi ini. Ia berkata, Yang Chen baru saja mengatakan bahwa ia ingin membantu Pulau Bintang Luo kita dalam pertempuran antara kita dan klan-klan kecil di sekitarnya, benarkah? Tentu saja benar, kata Yang Chen. Kenapa? Starchild Heavenly Venerate terdengar tak berdaya, Yang Chen, temanku, tidak mudah bagiku untuk mengundangmu sekarang. Jika kau membantu kami, pasti ada alasannya, kan? Yang Chen memahami keraguan orang-orang ini, dan berkata, sebenarnya, aku tidak terlalu peduli dengan klan-klan di sekitarku. Kuncinya adalah klan binatang raksasa. Saat itu, Raja klan binatang raksasa membunuh Mu Gufeng, dan sekarang setelah aku mendapatkan tombak pemusnah ilahi, aku harus bertanggung jawab. Tentu saja, balas dendam harus kulakukan. Kau di sini untuk membunuh Raja klan binatang raksasa. Banyak ahli tahap nirvana terkejut. Yang Chen, tahukah kau betapa kuatnya Raja klan binatang raksasa? Dulu, meskipun bakatnya luar biasa, Mu Gufeng hanya mampu sedikit menekan Raja klan binatang raksasa dengan bantuan tombak pemusnah ilahi. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu, dan kekuatan Raja klan binatang raksasa telah meningkat pesat. Kekuatannya saat ini telah mencapai level 5000 prasasti niat Dao, kata seorang ahli tahap nirvana. Namun, di saat berikutnya, Starchild Heavenly Venerate melambaikan lengan bajunya, lupakan saja. Yang Chen, aku mohon padamu. Yang Chen berkata sambil tersenyum, silakan, Senior Starchild. Benarkah kau telah mencapai tahap nirvana? Tanya Starchild Heavenly Venerate. Mendengar ini, Yang Chen melepaskan sedikit kinya. Aura tahap nirvana menyebar, memberitahu setiap orang yang hadir bahwa ia memang telah mencapai tahap nirvana. Banyak orang tercengang melihat pemandangan ini. Yang Chen benar-benar telah memasuki tahap nirvana. Bukankah orang ini baru saja mencapai tahap pencerahan? Sekarang dia sudah berada di tahap nirvana. Banyak orang menarik napas dalam-dalam dan merasa gelisah dalam hati mereka saat merasakan aura mengerikan yang dipancarkan oleh Yang Chen. Melihat Yang Chen benar-benar telah memasuki tahap nirvana, Starchild Heavenly Venerate sangat gembira, benarkah Anda telah mencapai tahap Jenderal Ilahi, dan Anda telah mengalahkan banyak Jenderal Hantu Netherworld di simpul spasial, membuat Anda tak terkalahkan. Tak terkalahkan mungkin berlebihan. Namun, aku memang membunuh beberapa Jenderal Hantu Netherworld. Soal mencapai tahap Jenderal Ilahi, itu juga benar, Yang Chen tidak menyangkalnya. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh hadirin terdiam. Pada saat ini, tatapan semua orang ke arah Yang Chen menjadi sangat ramah. Lucu sekali. Tentu saja mereka akan disambut. Siapa yang tidak menyambut pembangkit tenaga listrik setingkat Jenderal Dewa seperti Yang Chen? Mereka semua sangat terganggu oleh pertempuran itu, dan sekarang ketika sosok berkekuatan super seperti Yang Chen telah tiba, itu tidak diragukan lagi merupakan bantuan yang sangat besar. Yang Chen juga berkata, tombak pemusnah ilahi memiliki banyak ikatan dengan Pulau Bintang Luo di masa lalu. Kali ini, saya ingin membalas kebaikan itu dan juga membalas dendam Mu Gufeng. Saya harap semua orang dapat memberi saya kesempatan ini. Yang Chen selalu membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Bagaimana dengan kesempatan ini? Memberikannya. Bercanda saja, siapa yang tidak akan memberikannya? Anak bintang surgawi tertawa dan berkata, Yang Chen, temanku, kau pasti bercanda. Dengan kekuatan tempurmu yang luar biasa, siapa yang tidak akan menyambutmu? Aku, anak bintang surgawi, jelas orang pertama yang menyambutmu. Awalnya kami khawatir tentang bagaimana menangani pertempuran ini, tetapi sekarang setelah kau tiba, masalah mendesak kami telah terpecahkan. Yang Chen bertanya dengan bingung, apa masalah mendesak yang dibicarakan Senior Starchild? Yah, ini bukan masalah yang mendesak. Tapi tertahan terlalu lama bukanlah kabar baik bagi Pulau Bintang Luo kita. Karena kau sudah tiba, Yang Chen, temanku, kau perlu tahu situasi pertempurannya. Mari kita mulai dari awal, saat kau dan temanmu Ye Kun berbicara. Yang Chen mengangguk. Pada saat itu, perhatian utama Ye Kun adalah bekerja sama dengan Starchild Heavenly Venerate, yang juga membenci klan binatang raksasa hingga ke tulang dan berencana bekerja sama dengan Ye Kun untuk menghadapi klan binatang raksasa.
Tapi jelas saja hal itu tidak membuahkan hasil apapun, kalau tidak dia tidak akan datang ke tempat ini. Anak bintang surgawi yang mulia menghela napas, saat itu, Ye Kun bersekongkol dengan Pulau Bintang Luo kita. Rencananya sangat rinci. Kita seharusnya bekerja sama untuk akhirnya membasmi klan binatang raksasa, tetapi sayangnya, Pulau Bintang Luo kita ceroboh. Apa maksudmu? Tanya Yang Chen bingung. Anak bintang surgawi yang mulia menggelengkan kepalanya tanpa daya, ketika kami memimpin pasukan ke klan binatang raksasa, kami pikir mereka tidak akan menemukan apapun. Namun ketika kami tiba, kami menemukan bahwa klan binatang raksasa entah bagaimana mengetahuinya. Mereka menyergap wilayah mereka, dan banyak kelompok kecil makhluk kuat bersembunyi di dalamnya. Mereka bersiap sebelumnya, menyebabkan kami dan klan iblis hitam membayar harga yang mahal. Apa, klan binatang raksasa menemukannya terlebih dahulu? Yang Chen tiba-tiba terkejut. Ya, memang aneh. Satu-satunya penjelasan adalah informasi kami bocor dari pihak kami atau dari pihak Ye Kun. Starchild Heavenly Venerate menggelengkan kepala dan mendesah, tapi ketika kami membahas ini, rencananya sudah disusun dengan sangat rinci. Tidak ada alasan untuk kebocoran. Setelah Ye Kun kembali, dia tidak pernah memberi tahu siapapun tentang ini. Tapi pada akhirnya, berita itu bocor. Jika saja kita tahu mata-mata mana yang membocorkan berita itu, maka klan binatang raksasa pasti sudah kita hancurkan. Tepat sekali, kalau aku tahu siapa mata-mata itu, aku tidak akan pernah melepaskannya. Sekelompok orang saling memandang dengan penuh kebencian dan amarah, memperlihatkan bahwa pertempuran saat itu pasti memakan biaya besar. Dengan kemampuan senior Starchild, bahkan jika klan binatang raksasa telah menyiapkan penyergapan, kerusakannya tidak akan terlalu parah, kan? Yang Chen bertanya dengan bingung. Yang Chen, kau tidak mengerti. Klan binatang raksasa bekerja sama dengan banyak sekte kecil di sekitarnya, mengumpulkan banyak ahli tahap nirvana. Jumlah mereka tidak jauh dari Pulau Bintang Luo kita. Kuncinya, di antara sekte-sekte kecil ini, ada ahli surgawi dari klan glasial, dan justru karena ahli surgawi inilah Pulau Bintang Luo kita tidak mampu mengalahkan klan binatang raksasa selama bertahun-tahun. Starchild Heavenly Venerate mendesah. Yang Chen mengangguk, kini memahami situasinya. Lalu apa yang terjadi? Tanya Yang Chen. Setelah itu, klan binatang raksasa mengalihkan target utama mereka ke klan setan hitam. Seorang ahli tahap nirvana di sebelah Yang Chen menjelaskan. Apa? Wajah Yang Chen menjadi serius. Klan binatang raksasa terlalu tercela. Mengetahui bahwa Pulau Bintang Luo ingin bekerja sama dengan klan setan hitam untuk memusnahkan klan binatang raksasa, mereka langsung bergabung dengan banyak sekte lain untuk fokus melenyapkan klan setan hitam terlebih dahulu. Sejak mereka mengincar klan iblis hitam, Pulau Bintang Luo kami menjadi pasif. Lagi pula, kami memiliki aliansi sumpah dengan klan iblis hitam, dan kami tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Hal ini membuat kami perlu sering membantu klan iblis hitam. Akibatnya, klan binatang raksasa mudah memanfaatkan kami. Sekali atau dua kali mungkin tidak masalah, tetapi setelah berkali-kali, klan binatang raksasa dan sekte-sekte kecil lainnya punya banyak cara untuk menyergap kami. Kata Starchild Heavenly Venerate dingin. Kuncinya adalah sulit bagi kita untuk mendapatkan keuntungan dalam menghadapi klan binatang raksasa dan banyak sekte kecil lainnya. Dalam jangka panjang, itu benar-benar. Setelah mendengarkan, Yang Chen sepenuhnya memahami situasinya. Pasti ada mata-mata yang membocorkan informasi di sisi manusia. Kalau tidak, bagaimana mungkin klan binatang raksasa bisa memperhitungkan gerakan mereka dengan begitu sempurna? Mereka sepertinya tahu rencana manusia seperti punggung tangan mereka sendiri. Ketidakmampuan menaklukkan mereka adalah hal yang paling meresahkan. Sekarang, kita dan klan iblis hitam telah menderita kerugian besar. Tapi karena Anda, saudara Yang Chen, ada di sini, kita bisa membuat rencana lain. Starchild Heavenly Venerate tertawa. Ngomong-ngomong soal membuat rencana, sebenarnya itu cuma soal tidak memberikan inisiatif kepada klan binatang raksasa dan melancarkan serangan aktif. Itu sama sekali bukan rencana yang cerdik. Namun bagi Yang Chen, ada atau tidaknya strategi, semuanya sama saja. Sebab, dalam menghadapi kekuatan absolut, strategi sama dengan nol. Tentu saja, ketika Pulau Bintang Luo ingin membuat rencana, dia hanya akan mendengarkan. Lagi pula, dia belum mencapai tahap penguasa surgawi. Karena itu, penduduk Pulau Bintang Luo memutuskan untuk melakukan serangan mendadak. Lagi pula, tidak ada yang tahu pasti tentang keberadaan mata-mata itu. Mungkin Yang Chen akan tiba hari ini, dan beritanya akan bocor besok, memungkinkan klan binatang raksasa untuk membuat rencana balasan. Itu tidak akan ada gunanya. Jadi, semakin cepat mereka mengambil tindakan, semakin baik. Pada hari kedua, sekelompok orang bergerak cepat menyeberangi lautan, langsung menuju wilayah klan binatang raksasa. Pulau Bintang Luo tidak jauh dari klan binatang raksasa. Setelah mereka menyeberangi wilayah laut ini dan muncul kembali, itu adalah wilayah klan binatang raksasa. Warga Pulau Bintang Luo masih dipenuhi ketakutan di mata mereka. Lagi pula, ada rumor yang mengatakan bahwa Yang Chen telah mencapai tingkat jenderal ilahi,
dan dia sendiri juga mengaku berada di tahap Jenderal Ilahi, tetapi tidak seorang pun tahu seberapa kuat Yang Chen sebenarnya. Pada saat ini, kelompok itu tiba di wilayah udara di atas wilayah klan binatang raksasa. Bagi para ahli di level mereka, mereka terlibat dalam pertempuran tanpa pemberitahuan. Begitu mereka tiba, Star Child Heavenly Venerate melambaikan tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan deretan bintang yang mempesona bersinar di langit. Kemudian, sejumlah besar sinar cahaya gelap jatuh dari langit, mengarah langsung ke wilayah klan binatang raksasa dan membombardirnya. Kebetulan, seorang venerable klan Sungai Es yang besar tiba-tiba muncul dari dalam klan binatang raksasa, berkata dengan dingin, "Warga Pulau Bintang Luo, beraninya kalian datang ke sini. Sepertinya kalian belum cukup membayar untuk diyakinkan oleh pertempuran kami sebelumnya. Kalau kalian berani datang lagi, aku pastikan kalian tidak akan pernah kembali." Melihat serangannya dihalangi oleh Yang Mulia klan Sungai Es, anak bintang surgawi berkata dengan suara berat, "Hahaha, klan glasial, apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan bersatu dengan banyak sekte kecil, kau bisa melawan ras manusia? Kukatakan padamu, kau hanya bermimpi. Hahaha, mimpi. Star Child Heavenly Venerate, kurasa yang sedang mimpi itu kau. Hehe, kalian benar-benar memilih waktu yang tepat untuk datang. Kupikir Raja Klan Binatang Raksasa akan pergi dan menyerang klan Iblis Hitam secara diam-diam dan tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak menyangka kalian benar-benar datang. Tapi untungnya, kami sudah bersiap dengan baik dan telah menunggu kalian. Lihat formasinya. Venerable Klan Glasial mencibir. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.